Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, before we are starting micro teaching practice, let me introduce myself. My name is Amalul Sahid. I am 53 years old. I am from Kendari, Sulawesi Province, and I live on Abdul Raub Tarimana Street. I work at BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. In this opportunity, I would like to present about wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara in bahasa Indonesia. Adik-adik peserta Latsar, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam Latsar itu masuk dalam agenda 1. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini adalah Anda harus mampu menjelaskan konsepsi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua, Anda harus minimal mengetahui 6 nilai dasar wawasan kebangsaan. Kemudian selanjutnya, Anda harus mampu menyebutkan 4 pilar konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam persatuan dan kesatuan. Kemudian yang berikutnya, Anda harus mampu menjelaskan 4 pilar konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Manfaat dari pelaksanaan Latsar ini tentunya Anda harus mampu sebagai peserta Latsar untuk menerapkan pemahaman tentang esensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian deskripsi singkat dari pelaksanaan Latsar adalah mata diklat ini meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi konsepsi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan, konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Ada beberapa dalam pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada beberapa yang harus saya terapkan kepada Anda semua, yaitu ada terkait metode ceramah, kemudian ada pemutaran film, dan ada juga tanya jawab di antara semua peserta kepada fasilitator, yang insya Allah kita akan lakukan selama kurang lebih 15 menit. Nah, sebelum kita lanjut, tentunya saya mau tanya kepada adik-adik. Ada yang sudah pernah membaca tentang wawasan kebangsaan? Iya. Yang lain? Bisa dilengkapi pendapat dari temannya? Iya, paling tidak yang pertama yang harus kita ketahui adalah kata wawasan. Apa itu wawasan? Yang di belakang? Ya, pas sekali. Atau ada pendapat lain? Ya, kalau sudah tidak ada, wawasan kebangsaan adalah cara memandang terhadap dunia, kemudian atau peristiwa atau objek tertentu yang telah tertanam kuat dalam alam bawah sadar manusia dan menjadi dasar dalam bertindak dan berperilaku. Sedangkan wawasan kebangsaan adalah cara pandang bahasa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya di sini ada implikasi dari pelaksanaan wawasan kebangsaan. Apa itu? Bagi peserta harus mampu menentukan cara pandang bangsa, mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, ideologi, politik, sosial, budaya, bahkan pertahanan keamanan negaranya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kehidupan nasionalnya. Jadi dalam mempelajari wawasan kebangsaan kami ambil di materi pokok, yaitu landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 2 sub pokok bahasan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, konsepsi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan, meliputi di dalamnya ada sejarah wawasan Nusantara, kemudian bagaimana pengertian tentang nasionalisme, kemudian patriotisme, kemudian selanjutnya bagaimana wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara di abad 21. Kemudian sub pokok bahasan berikutnya, bagaimana konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam persatuan dan kesatuan. Tentunya ada 4 pilar yang harus kita pahami. Yang pertama, Pancasila, kemudian Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan Nusantara tentu beda pengertian dari wawasan kebangsaan. Ada yang bisa membantu saya bagaimana pengertian wawasan Nusantara? Ya, yang di depan. Kalau tadi yang saya persilakan di belakang, sekarang yang di depan.
Ada pendapat lain? Baik. Jadi wawasan Nusantara seperti apa yang dikatakan temannya tadi adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Jadi dalam sebuah gugusan pulau-pulau termasuk bagian dari pulau itu membentuk satu entitas geografis, ekonomi, politik yang intrik atau yang telah dianggap sebagai historis. Itu dari wawasan Nusantara. Tadi saya sudah katakan bahwa ada video pendek yang saya akan tampilkan kepada kalian. Saya persilakan kalian menyimak baik-baik, kemudian menyimpulkan apa intisari dari video tersebut. Nah, kemudian kita akan diskusikan. Baik. Coba Anda dengarkan. Letak Indonesia secara geografis diapit 2 benua dan 2 samudra. Berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia. Terdiri dari pulau-pulau. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat pertilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Nama 2 benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 nama samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan Australia. Baik, itu tadi video pendek yang harus kalian pahami. Kalian sudah simak baik-baik kan? Ya, siapa yang bisa simpulkan dari intisari video tadi? Coba Ahmad. Iya, ada yang bisa lengkapi? Ya, coba yang cewek. Ya, betul sekali apa yang disampaikan bahwa Nusantara itu mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita naik pesawat itu jarak tempuh kurang lebih 7 jam. Kalau kita berangkat dari Sabang dan kita sampai di Merauke, itu di bagian timur Indonesia. Ada kurang lebih 17.504 pulau besar dan kecil. Kemudian lebih dari 746 bahasa. Kemudian ada 1.340 suku dan adat istiadat. Kemudian bangsa Indonesia itu, yang penduduk bangsa Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta beberapa aliran kepercayaan. Sekarang pertanyaannya, dari heterogenitas ini, tentunya kalau kita bandingkan negara-negara lain seperti Afghanistan, kemudian Yaman, negara-negara Islam, Suriah, yang mereka hanya beberapa suku yang ada di dalamnya, kemudian agama itu hanya 1 atau 2 agama di dalam, tapi pergolakan mereka itu luar biasa. Di Indonesia tentunya mengapa masih kita bersatu? Tentu ada yang perlu kita pahami bahwa di sana ada kesamaan sejarah. Setelah kita dijajah kurang lebih 350 tahun, tentunya ada kesamaan di sana bagaimana kita melepaskan diri dari penjajahan oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Kemudian tujuannya kita untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Saya kira itu intisari dari film tadi, video singkat tadi. Nah, kemudian yang harus seperti saya katakan tadi, tujuan yang kita capai, kedua, Anda harus mampu tentunya memahami nilai-nilai dari wawasan kebangsaan. Nilai dasar wawasan kebangsaan itu ada 6. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan berbangsa yang bebas, merdeka, dan bersatu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kemudian yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, masyarakat adil dan makmur seperti yang ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian berikutnya, ada seperti saya katakan tadi, ada konsensus oleh para pemimpin bangsa yang harus kita pahami, yaitu ada 4 pilar. Yang pertama adalah Pancasila. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, NKRI. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika.
Kita mulai yang pertama, Pancasila. Tentu merupakan landasan ideal dari Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila itu adalah sumber hukum, di mana Pancasila menjadi referensi peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, sebagai etika sosial, di mana Pancasila menjadi referensi perilaku berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya, kesatuan sistem. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, di mana sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama, dan menjiwai sila ketiga, keempat, kelima. Kemudian dan seterusnya. Sila kelima dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian landasan ideal Pancasila yang berikutnya adalah ideologi negara yang bersifat universal dan tercermin dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian, setiap pembentukan undang-undang yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya sumber hukumnya adalah Pancasila. Baik itu dalam perumusan Undang Dasar 1945, tahap MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan presiden, perda provinsi maupun perda kabupaten kota. Selanjutnya adalah landasan konstitusional Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 1945 terbagi atas dua, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Di mana pembukaan Undang-Undang 45 di dalamnya terdapat cita-cita luhur tentang bangsa Indonesia. Kemudian pembentukan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di dalamnya di pembukaan itu ada tentunya bagaimana membentuk negara yang demokratis. Kemudian yang terakhir sebagai falsafah negara, di mana di alinea keempat itu ada dasar negara kita, yaitu Pancasila yang 5 sila. Kemudian berikutnya batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan norma hukum dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya di pilar yang ketiga adalah NKRI. Terbentuknya NKRI tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian 20 tahun berikutnya oleh pemuda-pemuda saat itu, ada Jong Japa, Jong Selebes, Jong Sumatera Bon, itu menyepakati kemudian mengikrarkan diri bagaimana kita harus bersatu. Mereka ikrarkan namanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian puncak kulminasi dari ini semua perjuangan pendahulu kita adalah dengan diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan teman-teman yang lain pada saat itu pada tanggal 17 Agustus 1955. Dalam perjalanannya kurang lebih 4 tahun kemudian muncul lagi ada namanya pada tanggal 6 Desember 1949 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Itu atas desakan dari pemerintah Belanda yang belum ikhlas melepaskan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari kita, yaitu berbeda-beda tetap satu. Jadi ada multikulturalisme bangsa Indonesia, di mana di sana terjadi ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita tadi menyimak 4 pilar itu, tentunya kalau kita tidak jalankan dengan baik, sekarang sudah muncul tanda-tanda kehancuran bangsa yang akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu ada 10, yaitu meningkatkan kekerasan di kalangan remaja, kemudian membudayanya ketidakjujuran, kemudian sikap fanatik terhadap kelompok, selanjutnya rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, kemudian semakin buruknya moral baik dan moral buruk, kemudian penggunaan bahasa yang buruk, kemudian yang terpenting khususnya di kalangan remaja adalah meningkatnya perilaku merusak diri seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, kemudian rendahnya rasa tanggung jawab sebagai pribadi dan warga negara. Kemudian selanjutnya menurunnya etos kerja dan adanya rasa saling curiga. Dan yang terakhir kurangnya kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, itu yang setelah kita pahami tadi, ada 2 inti pokok bahasan yang harus kita pelajari. Maka dapat saya simpulkan tentang pembelajaran wawasan kebangsaan yang di dalamnya adalah landasan kehidupan kebangsaan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, konsepsi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Kemudian berikutnya adalah konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam kesatuan dan persatuan, yaitu 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya
Anda harus setelah mengikuti Latsar, harus ada upaya tindak lanjut yang bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di tempat tugas Anda, yaitu bagaimana menerapkan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di tempat tugas masing-masing. Sebelum saya tutup kegiatan ini, maka tentunya saya berikan tugas. Ada 3 yang akan dikerjakan kemudian di store kepada panitia. Yaitu yang pertama, jelaskan 6 nilai dasar wawasan kebangsaan. Kemudian berikutnya, jelaskan kedudukan Pancasila 1945 dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia. Kemudian terakhir, jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan 1945. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.